ya, habis ya. Tuh, kelihatan kan piringannya atau disnya habis ya. Ini gara-gara ada gejala bunyi nggak langsung di servis atau nggak langsung dicek ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk semuanya. Selamat beraktivitas untuk semuanya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, juga dipermudah di segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita, tentunya di bidang dan profesi kita masing-masing, dimanapun kalian berada. Nah, kali ini kita kedatangan satu unit Daihatsu Ayla Tifu X yang mengeluhkan suara aneh di bagian rem ya, suara krosok-krosok. Nah, ini harus perlu kita tindak, harus perlu kita apa namanya, percepat ya untuk segera dicek atau diperbaiki. Karena apa? Rem itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Kalau misalkan terjadi kerusakan atau trouble di bagian rem, itu sangat berbahaya, bisa mencelakakan diri kita, lebih parah lagi mencelakakan orang lain juga. Itu perlu perhatian ya, karena rem itu ya sangat penting sekali ya di semua kendaraan. Oke, kita cek apa yang terjadi, kenapa remnya bisa bunyi krosok-krosok kalau diinjak, terus kadang-kadang ada suara getar ya. Oke, kita lihat dulu di bagian depan. Oke, kita sudah ada di bagian depan, roda depan sebelah kanan ya. Kita lihat dari sini aja guys, ini kelihatan ya. Kelihatan dia udah tipis banget kayaknya ya. Kita raba, kalau yang belakang kan tromol ya. Oke, nanti kita buka dulu yang depan kanan kiri guys. Kita cek, kita periksa. Lanjut. Nah, ini kelihatan ya, udah tipis. Kalau misalkan didiamkan ini kan bahaya. Yang kedua bisa habis ke bagian disnya ini ya, atau piringannya ya. Nanti kita buka, sekalian kita cek kalipernya semua ya. Bukanya nggak harus semua guys, nggak harus semua ya. Cukup kita kendorin aja bauding ini, satu dua ya, kendorin. Nanti kalau misalkan kalipernya macet, baru kita bongkar. Oke, seperti ini ya. Fajar ke Depok Kasep, ke Depok. Kita buka dulu baut yang bagian bawah. Angkat aja langsung bisa kayak gini ya. Nanti bagusnya sih dibuka ya. Nanti dibuka ya. Kita lihat dulu ininya nih, kampasnya ya. Oke, habis ya. Habis, untung belum nyampe ke besinya guys. Kalau udah nyampe ke besinya bahaya ya. Bisa habis ke bagian disnya atau apa, piringannya ya. Kalau udah habis piringannya bahaya guys. Nah, ini pembatasnya ya. Fungsi plat ini pembatas. Ketika dia habis si kampasnya, dia akan mentok ke sini ya. Nyentuh ke bagian piringan ini, biasanya kesek-kesek bunyi ya. Ini fungsi ini nih, fungsi platnya ya. Oke, ini positif, yang depan kampas remnya habis ya, nanti kita ganti dulu guys. Nah, ini untuk kaliper ya. Kaliper ini diusahakan nggak boleh macet. Kalau misalkan macet ya remnya nggak balik ya, terus bisa bergerak kayak gini nih, mundur maju ya.
Sama yang atas juga nih kita buka sekalian, kita cek ya. Cek juga untuk kalipernya. Terus ya. Nah, ini diusahakan jangan sampai ada yang robek nih, karet abu ini nih. Kalau misalkan karet abunya ada yang robek, bisa masuk debu, kemudian air, nanti terjadi karat. Sama di piston ini juga ya. Kalau misalkan ada yang robek, segera diganti ya. Bisa macet. Oke guys, lanjut lagi guys. Ini udah dibeliin yang baru ya. Yang sedang-sedang aja guys. Gak usah yang terlalu mahal ya kalau kampas ya. Oke, nanti kita pasang dan ini udah kita bersihin ya. Ini biasanya ini dikasih paslin yang warna putih itu ya. Untuk kalipernya dikasih pelumas dulu agar nggak karat ya. Semua atas bawah. Kalau yang atas juga masukin lewat sini nih. Karetnya dibuka dulu ininya nih. Jangan dilepas semua, karetnya dibuka, dikasih pelumas ya. Satu putaran dikasih pelumas supaya nggak karat juga. Oke, kita ganti dulu sama yang baru. Ini udah dibersihin semua ya. Udah dibersihin alhamdulillah. Tinggal kita pasang kampasnya. Oke guys, yang kanan udah kita pasang, sekarang yang kiri ya. Habis ya. Tuh, kelihatan kan? Piringannya atau disnya habis ya. Ini gara-gara ada gejala bunyi, nggak langsung di servis atau nggak langsung dicek ya. Kalau udah habis kayak gini kan cacat ya. Oke, kita buka dulu guys. Oke, lanjut. Nah, seperti ini guys ya. Ini perlu diperhatikan kalau misalkan rem diinjak, ada gejala bunyi seperti ngerosok, kemudian mendecit, ya itu hati-hati. Kampasnya sampai kayak gini ya. Ini kan bahaya, parah ya. Nah, efeknya waktu kena air hujan atau banjir, ini nggak berfungsi ya, karena nggak tersapu kampas ya, berbahaya, bisa tabrak belakang, kan bisa nubur ke pengendara yang lain yang di depan kita kalau misalkan ini terjadi kena air ya atau basah ya. Nah itu efeknya. Intinya segera dicek apabila ada gejala-gejala yang mencurigakan ya, seperti bunyi-bunyi aneh di bagian kaki-kaki, terutama rem, kemudian sayap-sayap ya, pusing-pusing sayap, lower arm itu harus diperhatikan, itu penting sekali ya. Kemudian tie harus diperhatikan juga. Nah ini nanti kita ganti yang baru karena ini mobilnya mobil jauh ya, bukan mobil di daerah kita. Ini tamu ya, tamu, dan nggak kita bubut dulu untuk ininya guys. Kita lakukan bubut dulu. Yang penting kita ganti sama kampas yang baru. Kalau udah kayak gini kan cacat ya. Jadi intinya harus mengedepankan keselamatan ya, terutama keselamatan keluarga kita, juga orang lain. Kalau misalkan celakakan orang lain kan lebih parah lagi, bisa rugi ya. Kemudian orang lain juga rugi, seperti itu guys. Jangan sepelekan hal-hal yang ringan tapi bisa membuat musibah besar ya. Pokoknya intinya kalau misalkan udah ada gejala segera diatasi, seperti itu guys.
Nah, ini kan parah, platnya itu kan sampai hilang ya, sampai coplok ya, sampai nggak ada, kanan kiri habis, dalamnya juga habis parah ya. Kalau misalkan mobil di daerah kita sih ya kita anjurkan untuk dibubut ininya ya, dikasih rata dulu baru diganti sama yang baru, karena ini mobil jauh terpaksa, yang penting aman ya. Mungkin nanti di rumahnya atau di tempatnya nanti dia bubut lagi ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Andika Motor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.